Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu tema yang berjudul 6 hal yang mewajibkan dalam bersuci. Sebelum melanjutkan kepada video berikutnya, jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu, setiap umat Muslim diwajibkan untuk bersuci setiap melakukan beribadah. Keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada banyak sekali cara bersuci seperti berwudu, tayamum, hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Untuk mensucikan hadas besar tidak cukup hanya dengan berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib. Di antaranya, yang pertama, berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan berhubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki khasafah dimasukkan ke kemaluan perempuan yaitu farji, maka itu sudah diwajibkan mandi wajib, meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom, tetap diwajibkan mandi junub. Hal ini ajaran Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, bila seorang laki-laki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat khitan laki-laki bertemu tempat khitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan air mani. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seorang laki-laki harus mandi wajib, baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah atau yang disengaja seperti onani dan bersetubuh. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki seperti air mani, air madhi, dan air wadhi. Namun wadhi dan madhi bisa disucikan cukup dengan berwudu, berbeda dengan air mani yang mengharuskan mandi besar. Air mani atau sperma bila keluar berwarna putih serta mengeluarkan bau seperti tepung roti, namun ketika kering baunya seperti telur. Cara bersucinya harus dengan mandi besar atau junub. Ketika seorang keluar air mani, maka diwajibkan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang ketiga, haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid.
Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah, gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau, Fatimah binti Abi Jaisi, berkata, bila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah solat. Bila ia telah pergi, maka mandi dan solatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Yang keempat, nipas. Nipas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nipas adalah waktu sebentar sedang, maksimal adalah 60 hari. Umumnya nipas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nipas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nipas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan waktu 24 jam. Karena asal darah keluar dari setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nipas. Perlu diketahui bahwa wanita yang sedang mengalami haid dan nipas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudu dan mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudu dan mandi adalah menghasilkan kesucian, sedang ia mengalami keluar darah yang menjadi penyebab hadas. Ia hanya memperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsinya utamanya untuk menghilangkan aroma bau tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak, seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki kota Mekah dan mandi 2 hari raya. Yang kelima, melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah ataupun daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah ataupun sesar, maka menjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang pertama, tetap wajib mandi. Kemudian pendapat yang kedua, tidak wajib mandi. Yang keenam, meninggal. Orang yang meninggal wajib dimandikan. Selain orang yang meninggal kondisi mati syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak terlihat bentuk sebagai manusia, seperti masih terbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian tubuh manusia, seperti telah memiliki tangan, kepala, maka tetap wajib dimandikan. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah 6 hal yang mewajibkan kita dalam bersuci. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.